lebih lebih menguatkan tentang peradaban di masyarakat itu sendiri. Oke, ini pendidikan saya S1, S2, S3 dalam proses studi maksud saya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, next. Pengalaman pekerjaan saya ada ini, saya dosen di STKIP dan IAIN Madura, dan seperti yang Bapak Ibu baca semua bahwa di sini saya juga sebagai praktisi anak dan remaja, konsultan, konselor dan bla bla bla. Saya rasa ini nggak perlu dibaca satu-satu. Nanti kalau mau kenalan lebih jauh bisa japri saya di nomor yang nanti kita lihat mungkin. Nah ini, oke. Ini nomor saya, nomor telepon dan nomor WA saya. Kalau berkenan, kalau tidak berkenan jangan dipaksakan. Oke. Ini alamat rumah saya dan kebetulan juga kantor konsultan saya. Jadi nanti kalau memang ada beberapa hal yang ingin di-sharingkan, monggo. Artinya jangan ragu-ragu karena saya paling suka dan saya selalu open ya terhadap hal-hal apa yang bisa kita sharingkan. Apalagi untuk bicara tentang tema mengawal atau refleksi ya, mengawal peradaban dan lain-lain. Jadi kayaknya cukup berat ya karena bahasanya mengawal peradaban bangsa ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara atau sharing tentang strategi bimbingan konseling Islam dalam mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan. Kalau bicara tentang masalah atau problematika yang ada di masyarakat, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang sangat substansi dan menjadi problem yang tidak pernah kunjung selesai? Mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu? Atau mungkin bisa kita lihat ya, poin per poin. Masalah yang sering terjadi pada masyarakat. Yang pertama tentang kesenjangan sosial. Yang kedua tentang pengangguran, kemiskinan, atau mungkin sekarang banyak sekali yang menjadi kegelisahan para orang tua, putra-putrinya yang dianggap tidak aman di lingkungan sosial karena pergaulan. Kira-kira begitu atau tidak? Artinya bahwa saya lebih percaya pada pondok pesantren karena anak saya aman dari sisi lingkungan, atmosfer akademiknya. Karena kalau misalkan tidak dipondokkan takut terpengaruh A, B, C, D, E dan lain-lain. Sehingga saya secara pribadi meskipun tidak punya background pesantren, saya memondokkan putra saya yang pertama. Alasan saya satu, kenapa? Bicara tentang pembentukan karakter dan akhlak. Yang kedua adalah saya merasa aman anak saya tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang kurang kondusif. Ini adalah pikiran sederhana saya tentang kenapa anak saya harus dipondokkan. Padahal menurut saya kembali kepada personal atau human itu sendiri, itu memang saya bicara tentang karakter dan lain-lain, saya paham. Tapi kenapa kok untuk anak saya merasa crazy, itu saya takut berbahaya ini. Akhirnya saya mencoba untuk dengan beberapa pertimbangan saya pondokkan anak saya. Nah, sekarang kita lihat beberapa masalah yang terjadi pada masyarakat. Ada kriminalitas, penyakit yang menular, kenakalan remaja, aliran sesat, bla 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 dan lain-lain. Pelecehan seksual. Ini konteks dalam psikologi sosial ya. Saya melihatnya dari perspektif saya yaitu psikologi sosial. Bahwa masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan atau di masyarakat, beberapa poin-poin yang ada di PPT saya ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari poin-poin yang ada ini, yang paling meresahkan bagi Bapak Ibu atau mungkin adik-adik yang hadir pada pagi hari ini, kira-kira yang mana? Kalau menurut saya, yang paling banyak terjadi itu bicara tentang kesenjangan sosial, kriminalitas, kenakalan remaja. Mungkin konflik SARA ini kayaknya kalau kita melihat di wilayah Madura belum ya, tapi berbeda kalau sudah di luar Madura. Nah, kita lihat ke pelecehan seksual, kesenjangan hukum ya. Ada bahasa begini, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Katanya begitu. Tapi yang kita lihat sekarang apakah demikian? Nah, nanti mungkin analisa ini akan disampaikan
lebih dalam atau lebih konkret atau lebih tajam dengan Prof. Abdullah dan Bapak Kiai Haji Fauzi. Oke, next. Nah, kita lihat konseling. Konseling itu mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Konseling itu lebih kepada proses pemberian bantuan. Ada yang menyampaikan bahwa konseling itu hanya bincang-bincang aja sih Bu Evi, ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Tapi betulkah demikian? Tidak. Dalam perspektif kami tidak seperti itu. Kita lihat. Di sini memang konseling merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan. Tapi bagaimana substansi dari tujuan konseling itu terhadap klien, terhadap masyarakat, terhadap konseli. Istilah-istilah ini banyak sekali didengar. Mohon maaf, kira-kira saya menjelaskannya terlalu cepat nggak? Agak. Bisa dipahami? Atau harus di flashback lagi? Kayak kaset harus disetel ulang gitu ya. Tapi saya berharapnya sih tidak begitu ya. Nah, artinya nanti saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi nanti kita lebih kepada bagaimana sharing tanya jawab ya, supaya ini lebih konkret dan lebih jelas. Nah, kita lihat di sini konseling adalah tujuan dari utama konseling itu adalah memberdayakan individu, masyarakat, human, personal atau konseli untuk lebih apa? Lebih kuat. Lebih kuat artinya bahwa setiap individu itu sudah punya apa? Punya apa namanya ya? Setiap individu menurut saya produktif. Setiap individu itu punya kemampuan, punya kemapanan, punya bla bla bla. Tapi terkadang karena beberapa hal, beberapa faktor, beberapa sebab akhirnya membuat seseorang itu menjadi, saya kok mudah putus asa ya Bu Evi, saya mudah down, saya mudah galau katanya anak remaja sekarang, saya mudah baper. Kenapa? Padahal saya sebetulnya orang yang bla bla bla. Apakah dari sisi reinforce-nya, dari sisi resiliensinya dia sudah berkurang? Atau mungkin ada banyak faktor. Nah, tugas atau tujuan dari konseling adalah bagaimana kita bisa memberdayakan individu itu untuk lebih tough, mampu, kuat, strong dengan cara yang manusiawi. Nah, kenapa memang tujuan dari konseling itu kita harus pahami dulu substansinya. Apakah mudah Bu menjadi konselor? Tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Apakah menjadi konselor itu harus bagaimana Bu? Nanti kita akan bahas secara tuntas. Sehingga apa? Setiap individu itu bisa menjadi konselor bagi orang lain dan bagi dirinya. Kita bicara tentang self-talk, bicara pada diri sendiri. Bicara pada diri sendiri itu adalah hal yang sangat positif dan bisa apa? Membangkitkan motivasi pada diri. Jadi nggak perlu menghadirkan motivator, ayo semangat ya semangat, kita juga bisa semangat kok. Dengan cara self-talk, self-love, mencintai diri sendiri dan bagaimana Anda bisa berbicara secara positif pada diri sendiri. Contoh, saya ketika tadi mau berangkat, banyak sekali beberapa kendala ya, sampai akhirnya harus nyasar perjalanan. Saya berbicara pada diri sendiri, tenang Evi, moodmu harus dijaga, kamu pasti performnya oke, dan kamu tetap smart. Berbeda dengan, aduh gimana ini, sudah begini, saya malas jadi begini. Itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap diri kita. Jadi saya tadi meskipun telat, saya cukup komunikasi dengan Pak Yai. Pak Yai mohon maaf saya telat karena nyasar. Kenapa? Mapnya ngasih jalan informasi yang kurang benar. Map saja bisa kurang benar, apalagi manusia. Map saja sudah jelas. Biasanya Bu, saya kalau ngasih map itu langsung nyampe. Ini saya muter-muter dulu. Nah, ini mungkin sebuah ujian yang saya sedikit disentil. Kira-kira moodnya masih bagus nggak ya? Nah, karena saya tahu teorinya, loh, saya harus berbicara secara positif. Dan kebetulan hari ini juga supir saya nggak bisa, jadi saya nyetir sendiri. Bayangkan, jalannya masuk ke jalan tikus. Di situ tadi banyak sekali orang sedang begini. Saya tertawa saja.
It's okay, tenang Evi, tenang saja. Kamu pasti akan kamu akan berpenampilan oke gitu ya. Meskipun moodmu sedikit kocar-kacir, tapi saya yakin bahwa hari ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk acara Seminar Nasional di Stidar ini. Oke. Nah, kita lihat di sini juga dalam konseling itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi dari konseli, dari masyarakat atau dari individu untuk memberdayakan dirinya dan juga orang lain. Nah, ini berarti kalau kita sudah paham substansi dari konseling, kira-kira nggak sulit kan? Tapi juga nggak mudah. Gimana kita mau memberdayakan orang lain? Orang kita sendiri juga nggak berdaya. Gimana Anda mau membahagiakan orang lain kalau Anda setiap hari isinya hanya kesedihan dan baper? Ya nggak? Anda harus semangat, tapi konselornya mudah baper. Beda kan energi yang ditularkan? Ya tidak? Ya, pasti. Jadi, bahagiakan dirimu sebelum membahagiakan orang lain. Cintai dirimu sebelum mencintai suamimu. Bener nggak? Oh salah ya? Ya kalau itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas artinya bahwa segala sesuatu itu berangkat dari diri sendiri. Oke, next kita lihat. Apa pentingnya konseling dalam masyarakat? Nah, kita lihat. Kira-kira dengan problematika yang ada, kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran teman-teman calon konselor dari Prodi BKPI, ini kira-kira penting nggak uluran tangan kita di masyarakat, ilmu kita di masyarakat? Ya, kenapa demikian? Karena memang konseling dalam masyarakat adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh konselor. Bagaimana membantu? Artinya konseling itu tidak harus face to face ya, tapi bisa berupa edukasi, memberikan pemahaman. Ayo Bapak Ibu, misalkan contoh sekarang ada pengabdian masyarakat kan, meskipun mahasiswa juga bagi para dosen pasti ada pengabdian masyarakat. Ini pentingnya keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, substansi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Dulu saya sebelum mendirikan EPC Consulting, saya sempat berpikir, kok banyak masyarakat begini ya, ada yang ini, ada yang ini. Oh ternyata mereka butuh loh dari sisi keilmuan saya. Mereka butuh A, B, C. Sehingga kalau ada biro psikologi atau kantor konsultan psikologi yang lebih kepada pemberdayaan masyarakat, human development, itu bisa berkontribusi bagi, kalau kita bicara tentang peradaban bangsa, berangkat dari hal-hal sederhana dulu saja, tingkat kecamatan, kabupaten, sampai pada regional, sampai pada nasional. Kalau sudah nasional, masuk ke bangsa. Kalau sudah bangsa bisa kepada internasional menurut saya. Artinya bahwa hal-hal kecil bisa kita lakukan dari yang sederhana. Oke. Next kita lihat lagi. Unsur konseling dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam konseling yang pertama itu harus adanya konselor. Kalau nggak ada konselor, siapa yang mau edukasi, ya kan? Tapi di sini ada Prodi BKPI ya Pak Ketua. Prodi BKPI ada. Masih dua, prodi apa? BKI, PMI itu apa? Pengembangan Masyarakat Islam. BKI, bimbingan. Pas sekali saya hadir di sini. BKI ya, bimbingan konseling. Meskipun kalau saya umum ya, tidak ada Islamnya, tapi menurut saya itu tidak ada yang membedakan kok. Ya, hanya bedanya kalau ini di bawah naungan Kementerian Agama, ya, oke. Yang pertama adalah seorang konselor. Kalau misalkan kita mau bicara tentang konseling, nggak ada konselor, terus siapa yang mau berbuat? Kan begitu. Jadi unsurnya itu memang penting, harus ada konselor. Kenapa? Karena memang di sini konselor harus memiliki latar belakang pendidikan, background akademik yang memang itu notabene-nya nanti
saya katakan sebagai pekerja sosial itu kan sifatnya lebih kepada sosial ya. Lingkungan masyarakat itu kan sosial, lingkungan sosial. Jadi kalau di Stidar ini buka prodi BKI ya Pak Ketua, itu pas sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Stidar, boleh? Ya, besok-besok buka prodi yang lebih konkret lagi dan menjadi kebutuhan pasar ya Pak ya. Masyarakat butuh gitu loh. Oke, yang kedua kita lihat klien ya. Dalam proses konseling, kalau nggak ada kliennya, terus siapa yang mau dikonseling gitu kan? Jadi ngomong sendiri gitu sama meja, kursi, kamu apa kabar misalkan? Ya nggak lucu kan? Nah pastinya ada unsur klien ini yang dimaksud adalah ada masyarakat, ada konseli dan lain-lain. Jadi subjek siapa yang akan kita berikan perlakuan atau intervensi? Oke, next yang ketiga, masalah sosial. Nah, kita bicara tentang masalah sosial, substansi ya masalah sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang yang bisa dipahami adalah bagi mahasiswa atau mungkin dosen bisa identifikasi problem masyarakat yang ada di wilayah Gaduh, yang ada di wilayah Stidar ini saja dulu. Caranya dengan apa? Sederhana saja, ngobrol deh dengan masyarakat. Kaulo nikah bu, anak-anak kaulo nikah ano. Oke, catat 1 hari. 2, ngobrol dulu sama masyarakat. Oh enggak, saya ini konflik tentang ekonomi. Kenapa? Saya begini. Nah, dari sekian banyak kita, bahasa saya ngobrol dengan masyarakat, kita kan bisa mengidentifikasi sebetulnya masyarakat ini apa sih yang menjadi masalah di tidak usah jauh-jauh, lingkungan kecamatan sini saja dulu. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Kira-kira langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh Stidar, khususnya Prodi BKI terhadap kebutuhan masyarakat? Gampang kan? Ini dikemas menjadi pengabdian masyarakat. Wahai para dosen Stidar, saya kasih strateginya. Ada yang dosen di sini? Mana dosennya? Nggak ada. Oh, masih sibuk semua Pak Ketua. Masih perjalanan karena hujan. Beda ya. Jadi memang dinamis sekali ya. Ya mungkin saya orang Madura sih, saya putra daerah, lahir di Sumeneb, tapi besarnya saya pindah-pindah, di Depok, di Jakarta, di Serang, sampai di Jawa dan lain-lain. Mungkin ini yang menjadi catatan buat kita yang memiliki lembaga pendidikan. Kultur ini harus dibangun dan dirubah. Kalau di kota non Madura, narasumber ini ditunggu sama peserta. Kalau di Madura, narasumber yang nunggu peserta. Bagus kan? Luar biasa ya Prof. Ini yang harus dirubah Prof. Oke. Dan ini yang sangat saya bukan sesalkan sih, mungkin menjadi catatan saya ke depan, karena saya juga orang Madura. Saya pingin bahwa menghadirkan Prof. Abdullah, menghadirkan Kiai Haji Fauzi, ini bukan hal yang mudah. Kalau saya sih gampang, tinggal kontak Bu Evi, datang ya, katanya Pak Yai. Ya Pak Yai, kalau saya nggak sibuk saya hadir, kalau saya sibuk mohon maaf. Tapi kehadiran, keberadaan beliau-beliau ini, ilmu yang akan disampaikan, kalau ini tidak menjadi kebutuhan kita, sampai kapan kita mau maju? Katanya bicara mengawal peradaban bangsa. Ini uniknya dan ini asiknya. Jadi narasumber harus nunggu peserta. Kalau di luar Jawa, peserta yang nunggu narasumber penasaran, bahkan sampai tuntas duduk nggak pulang-pulang. Karena apa? Saking senangnya dengan ilmu yang akan disampaikan. Kalau di Madura kadang meskipun tidak semua, yang penting dapat kue, setor muka, tanda tangan, dapat amplop, pulang. Ya kan? Karena saya pernah mengalami itu. Kasihan dengan pengasuh dan lain-lainnya. Kapan? Karena yang paling penting adalah bagaimana SDM, pondasi dan kesuksesan, percepatan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan apapun itu berangkat dari SDM.
Mau sebagus apapun bangunannya, kalau SDM-nya tidak bisa dipertaruhkan, sulit jalannya, pasti pelan-pelan. Tidak punya modal apapun, tapi kalau SDM-nya bisa diandalkan dan komitmen, loyalitasnya jelas, percepatan itu bisa segera dilakukan. Nah, ini yang saya maksud. Betapa pentingnya pengembangan SDM, human development, membangun manusia, memberdayakan manusia. Nah, ini yang saya maksud. Karena kalau membangun rumah, membangun gedung itu gampang, tapi kalau membangun manusia, wah, Masya Allah. Ketika bicara tentang human development, gimana nih Bu caranya supaya guru-guru, para dosen di yayasan apa ini namanya Pak? Bukan, yayasan, nama yayasannya Yayasan Raudatul Iman ini, supaya human developmentnya oke dan bisa melakukan percepatan, bisa hubungi kami, ABC Consulting Indonesia. Sekalian promosi deh ya. Enggak, artinya bahwa bicara tentang human development, karena membangun manusia itu tidak lebih mudah daripada membangun bangunan, membangun gedung maksud saya. Oke, yuk kita lihat next selanjutnya. Syarat konselor masyarakat ini ya, saya langsung saya tampilkan semua. Yang pertama, memahami nilai-nilai pribadi, sadar bahwa teori atau bahasa saya kan memang kita bicara tentang intervensi ya, intervensi dalam konseling. Ketika bicara tentang masalah-masalah sosial pasti intervensi sosial. Nah, yang saya maksud dari kelima poin ini, yang paling utama adalah seorang konselor itu harus bersikap fleksibel dan dinamis. Nggak bisa kalau nggak fleksibel dan dinamis, kakuk saklek, waduh, menjadi tidak ada nuansa konseling. Yang ada bahasanya adalah interogasi. Kalau interogasi gimana? Kamu dari mana? Kuliahnya semester berapa? Aslinya mana? Orang tuanya namanya siapa? Konseling nggak begitu. Kok jadi mau memberdayakan? Yang ada justru malah mereka menjadi melakukan faking, penolakan. Satu ya, yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah murah senyum seperti saya. Kenapa? Karena orang melihat sangat senang. Ketika sudah senang akan mengenal lebih jauh. Kayak apa sih Bu Evi? Loh, ternyata setelah ngobrol enak sampai lupa waktu. Ini yang harus dimiliki menjadi seorang konselor. Tapi tidak semua orang bisa. Ada masalah, Bu Evi? Dari mana Bu? Ya itulah. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Menganggap bahwa kan ada rasa ketidakpedulian ya. Kenapa yang saya bangun dalam ketika saya memberikan pelatihan bagi para konselor-konselor muda adalah kira-kira dia itu punya empati atau tidak? Karena empati ini menjadi modal awal bagaimana dia menjadi orang lain. Bagaimana ketika dia memposisikan diri seperti dia. Nah, ini yang paling utama. Oke? Saya kalau jelaskan satu-satu ini bukan SMA, jadi sudah paham, makanya saya simpulkan secara keseluruhan. Oke? Next. Tapi yang paling penting adalah waktunya ini loh, 30 menit, nggak boleh lama-lama ya. Oke, kompetensi konselor masyarakat. Yang pertama dia sadar bahwa dia ketika nanti lulus dari prodi BK, maka dia punya label sebagai konselor. Yang kedua, nah pastinya ketika kita punya label sebagai konselor, kan ada etika ya yang harus dipenuhi. Contoh misalkan, masa sih konselor ember? Orang diceritain masalahnya, orang diceritain ke sana. Habis ini nyampe lagi ke sana. Waduh, ini sudah secara attitude nggak masuk. Jadi salah pilih prodi. Ini bicara tentang personality, kepribadian. Kalau katanya orang Madura, tengka. Kalau katanya orang Inggris, attitude.
Kalau istilah psikologi, personality. Kalau katanya orang Madura yang dulu, bebetek katanya. Ya, wah ini udah kasar sekali gitu kan. Oke, yang kedua adalah, sorry Mbak, kepencet. Yang tadi? Ya, oke. Sorry nak, bisa. Nah, ya ini ya. Yang kedua adalah knowledge. Jadi, seorang konselor atau siapapun itu bukan hanya terfokus pada konselor, pengembangan diri ini penting. Orang yang tidak mau berkembang, maka dia akan tetap seperti itu saja. Padahal kita bicara tentang ilmu, itu terus kan update. Nah, jadi kalau misalkan sekarang saya mengajar ya, tiba-tiba ada mahasiswa saya, Bu, yang saya ketahui menurut teori ini, kepribadian ini sudah Bu. Kalau saya tidak update dan saya kaku, oh tidak boleh. Apa katanya saya? Itu salah. Nah, repot kalau sudah begitu. Padahal namanya ilmu selalu ada pembaharuan. Oke. Nah, sehingga di sini sebaiknya konselor memang terus mengembangkan pengetahuannya mengenai budaya. Nah, ini kalau bicara budaya menarik memang. Budaya tuh banyak. Kalau di akademik itu budaya belajar, budaya akademik seperti apa. Memang budaya akademik itu harus dibangun. Ya. Berbeda ketika saya lama ada di Madura dengan saya di Malang. Kenapa? Kalau di Madura yang namanya disertasi kadang buka tutup, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Tapi kalau sudah di Malang sekali dibuka harus selesai. Nah, ini kan beda ya budaya. Atmosfernya sudah berbeda. Nah, di sini di Stidar ini harus dibangun seperti itu. Yang bisa menjadi role model adalah misalkan para pimpinan dulu. Contoh misalkan kita mau membangun kedisiplinan, bahasa disiplin. Jadi kalau misalkan yang banyak saya tahu kan, dosen datang duluan, padahal ngajar masih jam 7, jam 6 sudah di kampus gitu. Dema arah, makjin maraji. Justru malah kadang ada istilah-istilah yang kurang elok, sehingga ini apa? Mematikan kreativitas, membunuh keinginan untuk lebih gitu loh. Padahal itu penting, atmosfer itu seperti itu dibangun penting, tapi dengan tidak punishment ya. Sehingga ketika kita bisa memberikan contoh, ada role model yang memang itu bisa membangun atmosfer atau budaya akademik menjadi lebih baik, kan akan malu sendiri. Kalau yang lainnya biasa datang tepat waktu, dia telat sendiri, kan menjadi malu. Akhirnya ada motivasi internal ya untuk saya jangan terlambat, nanti kalau terlambat nggak enak gitu loh. Nah ini yang saya maksud, sehingga memang pengembangan diri itu penting bagi setiap individu. Oke. Yang ketiga adalah keterampilan. Ya, keterampilan ini berhubungan dengan bukan hanya kalau tadi pengetahuan itu knowledge, keterampilan itu lebih kepada attitude mungkin ya. Jadi kita lihat di sini. Maka konselor akan mendapatkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kompetensi konselor masyarakat ini kita pahami dulu ya. Kultur masyarakat itu tidak sama antara kecamatan Ganding dengan kecamatan Pasongsongan misalkan. Kecamatan mana lagi? Mana itu Pak yang di sana, Batang-Batang misalkan. Karena apa? Wilayah strategisnya itu berbeda. Mungkin begini, orang yang biasa tinggal di pinggir pantai ngomong keras itu biasa, bukan marah katanya, ya enggak? Tapi kalau orang seperti kita yang memang jauh dari pantai, ya ngomong pelan-pelan kenapa sih? Pakai teriak-teriakan, ya enggak? Ini saja sudah berbeda. Cara memberikan perlakuan dan bagaimana pemberian intervensi terhadap problem dari masyarakat yang memang perbedaan kulturnya itu berbeda, sudah tidak sama. Oke, gitu ya Pak Kiai. Saya kurang berapa menit lagi? 10 menit, masih lumayan lama. Oke. Next, kita lihat
pendekatan dalam pengembangan, salah lagi nih, salah pencet. Mungkin pointernya karena terlalu bagus ya. suka kepencet-pencet Prof. Karena terlalu banyak ini. Oke, kita lihat ya. Pendekatan dalam pengembangan diri konselor masyarakat. Nah ini lebih kepada substansi individunya. Yang pertama, konselor harus atau dapat membuat suatu komitmen diri ya. Bagaimana mereka mengenali nilai budaya seseorang, baik dari sisi klien itu masyarakat, suku, lalu juga sosial ekonomi dan lain-lain. Sekarang saya tanya, kira-kira pertumbuhan ekonomi tiap kecamatan itu berbeda atau tidak menurut Bapak Ibu sekalian? Beda kan? Beda. Kalau misalkan contoh di Malang pun saja, di Kota Batu dengan Kabupaten Malang ya sudah berbeda. Ada yang mereka lebih kepada pertanian, ada yang mereka kepada perdagangan. Nah ini sudah berbeda. Nah ini yang harus dipahami, pertumbuhan ekonominya seperti apa. Oke? Yang kedua, konselor dapat bekerja keras untuk mengambil apa ini? Bagian interaksi sosial langsung. Terkadang begini loh Bapak Ibu, kita pahami konflik sosial, konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat itu meliputi apa saja? Ya bisa perbedaan sara misalkan. Ada karena faktor apa lagi? Nah, yang dimaksud dengan pengembangan diri konselor masyarakat itu bagaimana seorang konselor itu bisa langsung terjun di dalamnya, menjadi mediator misalkan, menjadi fasilitator misalkan. Lambat laun itu akan secara tidak kita sadari itu bisa apa? Bisa membantu proses pengembangan diri pada individu. Oke, yang ketiga, konselor harus membiasakan diri dengan literatur tentang konseling. Jadi gimana? Konselor itu harus suka baca, literasinya harus terus dibangun. Kalau kita bicara tentang belajar kan gak harus dari baca buku aja, mendengar, diskusi dengan orang yang sudah profesional, terus melihat tutorial di YouTube misalkan. Banyak kok cara belajar. Betul ya Pak ya? Bahkan ada satu hal ya, saya punya teman saya selalu bilang gini, kenapa ya setiap hari saya itu motivasinya terus turun, bukan naik. Kalau naik turun masih bagus, ini turun, terus turun. Nah kalau sudah turun terus gimana? Ya enggak. Orang kita bicara tentang tangga ini kan naik, bisa turun. Tapi kalau terus menerus turun, maka sebetulnya tujuan dari hidup dia itu apa? Nah saya tanya, kamu sebenarnya apa sih yang menjadi problem? Saya kurang punya motivasi karena bla 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 dan lain-lain. Oke, kira-kira apa yang bisa membuat kamu lebih semangat setiap hari? Siapa yang bisa membuat kamu paling tidak punya semangat lah? Misalkan kamu bicara dengan keluarga dekatmu atau bagaimana? Enggak sih, saya lebih senang melakukan aktivitas ya. Itu lakukan. Itu bisa membuatmu semangat? Iya. Lakukan itu dulu. Lalu yang kedua, kira-kira ada progres tidak? Oh ada. Oke, ditingkatkan lagi. Coba, kamu setiap hari paling tidak suka dengar apa itu di YouTube itu? Hal-hal yang bisa memotivasi. Bagaimana kita membangun motivasi yang baik dan bla bla bla. Ternyata itu cukup efektif. Yang paling penting adalah kemauan pada diri individu itu sendiri. Nah ini yang saya maksud adalah bagaimana seorang konselor itu bisa memberdayakan orang lain dan diri sendiri. Makanya saya bilang, jangan bilang deh kamu bahagia. Jangan pernah kamu mengatakan bisa membahagiakan orang lain kalau dirimu belum bahagia. Karena memang pondasi utama yang paling penting adalah bagaimana kita bahagia dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Pasti kalau kita, contoh nggak usah jauh-jauh, seorang ibu deh kalau di dalam rumah, cemberut, nggak sabar, diem aja, pasti semuanya menjadi tidak kondusif. Ya tidak? Nah itu. Jadi semua memang berangkat pada diri sendiri dulu. Oke, selanjutnya, yang keempat. Yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah konselor itu selalu ikut hal-hal yang sifatnya untuk pengembangan diri seperti pelatihan, training of trainer, BIMTEK, workshop, dan lain-lain. Ini penting.
Kenapa? Karena ini akan menjadi modal buat kita. Sekarang kita bicara tentang esensi, jangan, kita bicara tentang waktu. Saya Bu seorang konselor senior. Tapi keilmuan kita bisa tergilas kalau kita tidak belajar. Karena sekarang tiap zaman selalu ada perubahan. Nggak usah jauh-jauh deh. Di Madura ini siapa dulu yang nggak kenal perias namanya Ciuhan? Dari ujung timur Sumeneb sampai ujung barat Sumeneb kenal kan? Tapi sekarang bagaimana? Karena banyaknya perubahan, orang yang bukan saya mengatakan Ciuhan tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar, maka dia akan tergilas. Kenapa? Karena kebutuhan make up sekarang, saya katakan kebutuhan make up sekarang itu berbeda. Oh, sudah banyak pilihan. Saya lebih suka yang minimalis. Oh, saya suka bulu matanya itu panjang 10 cm misalkan. Oh, atau saya suka dan lain-lain. Nah, ini sekarang akhirnya bermunculan para perias-perias baru yang lebih kompeten. Karena apa? Karena selalu mengembangkan diri, belajar, kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Ini yang saya maksud. Jadi jangan pernah merasa puas. Saya itu tadi memberikan contoh ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak bagus, tidak. Tapi artinya bahwa ketika kita mau mengembangkan diri, maka kita jangan pernah berhenti untuk proses belajar. Dan yang paling penting, makanya saya tadi sampaikan kepada Bapak Ketua, Pak Ketua kalau mau buka prodi, tolong apa yang menjadi kebutuhan masyarakat supaya laku. Ya enggak? Nah sekarang kalau misalkan ada prodi, mau itu prodi apapun banyak, tapi kalau tidak menjadi kebutuhan masyarakat ini sekarang sudah pintar. Engkau deki mon kuliah, lulus, tetia apa? Mon masuk ke jurusan jeria, ya enggak? Ya. Tapi sekarang kalau dibutuhkan masyarakat, dan ini langka, dan hanya di Stidar yang ada, saya yakin, dari kota pun akan datang ke Stidar karena kebutuhan. Begitu Pak Ketua ya, mohon izin. Mohon maaf, ini bukan bermaksud saya menggurui para pimpinan yang ada di Stidar. Sharing saja. Oke, next selanjutnya. Yang kelima, konselor dapat terlibat dan mengidentifikasi. Nah yang saya maksud keterlibatan langsung dan mengidentifikasi seperti tadi itu. Ngobrol sama masyarakat, ngopi-ngopi bareng. Pak kan kaulo nikah sama Ken, capi biasa nasa kilo 100.000 sama Ken kun 20.000. Oh, di situ juga akan melatih analisa kita terhadap problem masyarakat. Oke, bisa dilanjut ya. Kira-kira ngantuk mau pulang? Jangan pulang. Masih ada 2 pemateri yang hebat. Setelah ini jangan buru-buru pulang dulu ya. Oke, next selanjutnya. Aspek penting konselor masyarakat. Nah ini ya. Yang pertama harus mempunyai penghargaan. Konselor harus mempunyai kepercayaan dan persiapan profesional. Dari ketiga poin ini yang paling utama adalah integritas seorang konselor. Sehingga masyarakat atau publik percaya. Sekarang gini. Contoh sederhana. Saya itu sejak dulu sebelum menikah sampai punya anak sampai detik ini paling suka kalau beli rujak sama soto di Rujak Kersen namanya. Suka sekali, terus turun temurun. Karena kan saya bilang, jangan kalau mau beli soto sama rujak di sini aja, enak. Mulai dari zaman saya masih gadis ting-ting sampai sekarang pokoknya enak. Ternyata apa? Setelah saya kembali lagi, yang terjadi apa? Kualitas rasa itu berbeda. Hati-hati bagi kalian atau bapak ibu atau calon mahasiswa yang akan menjadi konselor. Kalau sudah punya nama, pertahankan. Kalau misalkan bumbunya yang ada dulu begini, tetap, karena itu akan menjadi branding Anda. Jangan karena sudah punya nama terlalu ini, akhirnya kualitas menjadi menurun. Ini bahaya. Oke? Nah ini yang saya maksud bahwa seorang konselor atau siapapun, karena berangkatnya dari trust ya. Sekarang kalau bicara tentang konselor, bukan saya saja, banyak. Jadi masyarakat sekarang tinggal milih.
Monka itu orangnya judes, kalau itu bisa saja. Yang enak tuh ke Bu Evi, enak sudah, contoh. Ini kan example, contoh saja. Oke, next, selanjutnya kita lihat tahapan bimbingan konseling Islam. Ada 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa meyakinkan individu. Lalu yang kedua, mendorong dan membantu individu, masyarakat yang saya maksud. Yang ketiga, mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini nggak perlu saya jelaskan karena ini pondok pesantren sudah paham, ya. Oke. Yang paling utama dalam tahapan bimbingan konseling ini adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Intinya gitu aja. Dan jangan subjektif ya Bu, Pak, kalau menjadi konselor. Objektif dalam hal apapun. Polana seentar, kliennya bukan anaknya kiai, sudahlah gini-gini aja, biasa. Kalau anaknya kiai, ya tore Pak Yai, ya tore, longku gak dintohan. Itu nggak lucu menurut saya. Semua sama. Hanya intervensinya yang berbeda. Oke, next, selanjutnya strategi ini terakhir ya. Alhamdulillah. Cukup Eki Pak Yai, 10 menit. Mana Binika Lastare. Oke, kita lihat strategi konseling masyarakat. Yang pertama adalah strateginya itu terfokus, dan yang kedua strategi berbasis luas. Strategi khusus itu bagaimana? Bagaimana intervensi atau treatment klien itu kolaborasi masyarakat. Kolaborasi masyarakat yang dimana di situ adalah membangun apa di sini, kemitraan dengan berbagai lembaga. Ada adat, ada pemerintahan, dan pendidikan. Nah, bicara tentang pusat layanan konseling yang gratis di Sumeneb ini ada di bawah naungan DP3AKB, namanya Pusian Gatra. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian sudah berperan aktif di masyarakat tentang bagaimana proses konseling tersebut, tapi dirasa kok ini belum ada perubahan ya Bu, tidak ada progres, lalu juga menurut saya sepertinya belum ada hal-hal yang cukup signifikan, maka bisa itu dialih tangankan kasus, bahasa saya, ke orang yang profesional. Kalau mau gratis bisa ke Pusian Gatra, kalau mau berbayar tidak terlalu mahal bisa ke EPC Consulting, bertemu dengan saya dan tim expert yang lain. Oke, next, selanjutnya strategi berbasis luas. Treatment atau intervensi sosial atau politik dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru berupa penyuluhan, edukasi, sosialisasi, dan lain-lain. Nah, artinya contoh begini deh, saya ingin tanya, di sini tingkat pernikahan usia dininya cukup tinggi atau tidak, Pak? Tidak ya? Tidak ya? Artinya mereka itu sudah lebih memahami bahwa menikah itu usia yang pas sekian, gitu ya? Karena kalau di Batang-Batang itu kan masih cukup tinggi, belum lulus SD kelas 5 sudah nikah dan lain-lain. Nah, ini kasihan sekali karena memang kita bicara tentang kesiapan tuh banyak hal, kesiapan secara mental, reproduksi, dan lain-lain. Sosialnya masih belum cukup matang. Nah, ini akan menjadi resiko yang menurut saya cukup besar ya. Contoh misalkan kalau reproduksinya belum siap, bisa saja nanti malah keguguran, bisa saja. Mental belum siap, yang harusnya dia masih senang bermain, masih senang belajar, tiba-tiba sudah dinikahkan dan dia belum siap untuk masuk ke dalam bahtera rumah tangga, makanya terjadi konflik terus, KDRT yang ujungnya pada perceraian. Ini bahaya. Nah, tugas dari strategi konseling masyarakat adalah menggandeng beberapa institusi yang bisa dijadikan mitra. Contoh misalkan dengan Kemenak, kan ada tuh bimbingan pernikahan bagi, atau mungkin kesiapan mental, membangun kesiapan mental bagi
atau mungkin juga dengan dinas sosial, dinas DP3AKB, atau dengan EPC Consulting. Artinya kemitraan itu bisa dibangun sehingga ini bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang ada di lingkungan sosial. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bisa diterima, dan saya minta maaf apabila ada salah dan tutur kata dalam penyampaian, karena kehilafan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, nanti kita lakukan sesi diskusi atau pendalaman. Berikutnya pemateri yang kedua